warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di NRC Teknologi, channel Sains, Teknologi, dan Ilmu Pengetahuan. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas menu home, sub-menunya adalah font. Kemarin kita sudah membahas sub-menu dari clipboard atau ribbon clipboard. Yang akan kita bahas sekarang adalah font. Untuk font terdiri dari pertama adalah jenis huruf. Jenis huruf ini adalah untuk menentukan jenis atau model huruf yang akan kita gunakan. Ini adalah model-model atau jenis huruf yang ada di dalam sistem Excel. Untuk penggunaannya bisa kita gunakan dengan teks yang sudah ada, baru kita rubah jenis hurufnya. Untuk merubah teks yang sudah ada, tinggal pilih mana teks yang akan kita rubah jenis hurufnya. Misalnya kata laporan penjualan, tinggal diklik di sini di laporan penjualan, kemudian pilih jenis huruf. Misalnya kita dengan memilih Arial Black, maka dengan secara otomatis kata laporan penjualan barang akan berubah sesuai dengan jenis huruf yang kita pilih. Atau misalnya kalau kita akan menentukan dulu jenis hurufnya baru mengetik, tinggal tempatkan di mana akan mengetik, lalu kita pilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Misalnya yang jenis Arial Rounded, kemudian baru kita ketik misalnya nomor. Maka dengan secara otomatis kata nomor ini akan berubah sesuai dengan jenis huruf yang kita pilih, yaitu Arial Rounded. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran huruf. Untuk ukuran huruf penggunaannya sama. Bisa kita merubah teks yang sudah ada, atau kita memesan ukuran huruf baru kita ketik teks atau angkanya. Misalnya di sini kita akan merubah kata laporan penjualan. Standarnya di sini adalah 11. Misalnya mau dirubah menjadi 14, maka tinggal diklik anak panah yang di sebelah kanan sini. Kemudian tentukan poin atau ukuran yang akan kita gunakan, misalnya 14. Maka tinggal diklik atau pilih yang lain sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya 20, maka tinggal diklik. Maka dengan otomatis kata laporan penjualan akan berubah ukurannya menjadi 20. Untuk merubah ukuran bisa juga dengan kita memesan dulu ukurannya baru kita mengetik. Misalnya di sini kita akan mengetik kata nomor, tapi kita menentukan dulu ukurannya. Misalnya kita pilih ukurannya 16, kemudian baru kita ketik nomor. Maka secara otomatis naskah yang kita ketik ini akan berubah sesuai dengan ukuran yang kita pesan. Jadi penggunaannya baik jenis huruf atau ukuran bisa merubah teks yang sudah ada, atau kita memesan dulu jenis huruf atau ukurannya baru kita ketik. Kemudian untuk ukuran huruf, selain dengan menentukan nilai atau ukuran yang sudah ada di sini, bisa juga dengan cara yang increase dan decrease. Increase ini adalah untuk merubah ukuran menjadi besar, kemudian kebalikannya decrease ini untuk merubah atau mengecilkan teks atau naskah atau angka yang ada di worksheet. Misalnya laporan penjualan ini mau kita rubah lagi, tapi dengan cara increase font size, yaitu dengan cara mengklik mouse. Klik satu kali maka akan berubah menjadi 22, klik satu kali lagi dan seterusnya. Ini adalah untuk
merubah menjadi besar, yaitu increase. Kemudian decrease ini kebalikannya, untuk mengecilkan atau merubah menjadi ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi dengan cara mengklik mouse di decrease atau increase sesuai dengan yang kita inginkan. Satu kali klik maka akan berubah sesuai dengan ukuran standar dari Excel-nya. Kemudian yang berikutnya adalah bold. Bold ini untuk mendebalkan teks. Sama prinsipnya, untuk bold ini bisa kita memesan dulu atau langsung merubah teks yang sudah ada. Misalnya PT Energi Teknologi akan kita rubah, ditebalkan, maka tinggal diklik di kata NRC, kemudian kita klik menu bold atau untuk menebalkan, maka secara otomatis akan ditebalkan. Kemudian italic. Italic ini adalah untuk memiringkan atau membuat naskah kita menjadi miring, maka tinggal diklik saja kalau naskahnya sudah ada. Atau boleh juga kita memesan dulu menu bold atau italic, baru kita ketik, maka akan mengikuti sesuai dengan fungsi dari menu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah underline. Underline ini untuk menggarisbawahi teks atau naskah yang ada di worksheet kita. Kalau angka atau teksnya sudah ada, maka tinggal tentukan mana kata atau angka yang akan digarisbawahi, misalnya kata nomor. Kemudian kita pilih menu underline, maka secara otomatis kata nomor ini akan digarisbawahi. Kemudian untuk underline ini bisa memilih untuk jenis garis bawahnya, bisa yang single underline atau yang double underline. Ini adalah untuk membuat garis bawahnya menjadi double atau menjadi dua, jadi digaris bawahi dengan garis double atau dua. Kemudian menu berikutnya adalah border. Border ini adalah untuk membuat garis sisi dari sel atau menghilangkan garis sisi dari sel, atau istilahnya untuk membuat kotak. Misalnya kalau kita akan membuat tabel, misalnya ini membuat tabel, kita tentukan blok, kemudian pilih border. Untuk pemilihan garis ini tergantung dari garis yang kita pilih, mulai dari bottom border. Bottom ini adalah untuk menggarisbawahi bagian bawah. Jadi yang digaris itu hanya bagian bawah yang tadi kita blok. Kemudian yang berikutnya adalah top. Top ini untuk menggaris bagian atas. Kemudian left ini adalah untuk menggaris bagian sebelah kiri dari yang kita blok, maka akan digaris bagian sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya adalah right atau sebelah kanan, maka kita tinggal klik, maka komputer akan membuat garis sebelah kanan. Tentunya ini kalau kita akan menggaris per sisi, artinya mulai dari sisi atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian bagaimana kalau kita akan setiap sisi tabel, setiap sisi sel itu akan kita buat garis? Tentunya kita dengan memilih areanya, kemudian baru pilih menu, kemudian pilih all border, maka semua sisi akan dibuat garis atau membentuk kotak. Lalu bagaimana kalau akan menghilangkan? Untuk menghilangkan, maka kita pilihnya adalah no border. Jadi untuk menghapus garis sisi sel atau kotak bukan dengan cara di delete, tapi dengan
memilih menu no border, tinggal klik menu no border, tinggal pilih menu no border. Maka akan secara otomatis akan hilang. Saya ulangi, misalnya kalau yang kita klik satu sel, berarti yang akan dibuat kotak itu hanya satu sel. Misalnya kalau kita klik satu sel, kita pilih menu border, kemudian pilih bottom, maka akan menggarisbawahi hanya pada sel tersebut. Begitu juga untuk fungsi top, left, dan right, dan juga all border. Jadi all border ini berarti akan membuat kotak atau sisi garis dari atas, bawah, kiri, kanan, tapi hanya satu sel, atau akan membuat kotak dalam satu sel. Saya ulangi, kalau akan membuat tabel lebih dari satu sel, maka blok dulu atau tentukan dulu area mana yang akan kita buat tabelnya, baru pilih menu border, kemudian pilih all border atau semua sisi dibuat garis sehingga akan terbentuk tabel. Dan untuk menghapusnya tinggal tentukan atau blok area yang akan dihapus, maka pilih border, maka akan hilang. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya akan menghapus hanya sebagian? Kalau hanya sebagian berarti kita blok area mana saja yang akan kita hapus, baru pilih menu border, maka akan menghapus hanya sebagian. Kalau misalnya kita akan menghapus semuanya, berarti tinggal di blok, kemudian pilih menu no border, maka secara keseluruhan garis dari tabel tersebut akan dihapus. Kemudian menu yang berikutnya adalah fill color. Fill color ini adalah untuk mewarnai sel, bukan huruf ya. Jadi mewarnai sel. Misalnya klik di sini, kemudian pilih fill color, maka satu kotak ini akan diwarnai sesuai dengan warna standar yang ada di menu sini yang muncul. Kemudian kalau lebih dari satu sel, tinggal tentukan saja areanya di blok, kemudian baru pilih fill color, maka akan diwarnai. Kemudian yang berikutnya adalah font color. Jadi font color ini adalah untuk mewarnai huruf. Misalnya judul laporan penjualan barang, kita blok, kemudian pilih warna ya yang biru misalnya, maka teks ini akan dirubah sesuai dengan jenis warna yang kita tentukan. Kalau lebih dari satu, maka tinggal blok semuanya misalnya, kemudian pilih font color, maka akan secara otomatis akan berubah. Itulah jenis-jenis ribbon atau submenu dari font, mulai dari jenis huruf, kemudian ukuran huruf dengan menentukan nilai poinnya, kemudian dengan increase artinya merubah ukuran huruf menjadi besar dengan cara mengklik melalui mouse, kemudian decrease ini untuk merubah atau mengecilkan dengan melalui klik mouse. Kemudian menu berikutnya adalah bold untuk membuat tebal atau menebalkan huruf, italic memiringkan. Kemudian untuk underline sini adalah untuk membuat garis bawah atau membawah, atau underline ini adalah untuk menggaris bawahi teks atau naskah kita. Kemudian border ini adalah untuk membuat tabel atau membuat garis pada sisi sel, baik satu sel atau beberapa sel sesuai dengan yang kita tentukan. Kemudian fill color ini adalah untuk menentukan atau memberi warna pada area
yang kita tentukan. Kemudian font color ini adalah untuk membuat warna huruf atau mewarnai huruf. Itu adalah submenu dari font atau ribbon font.